Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Mama Iris Maya. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai manajemen pengembangan kurikulum PAUD. Nah, ini merupakan tugas ujian akhir sekolah di mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Hajah Iis Rodiah, MMPD. Nah, sebelum kepada materi, saya akan memberikan dulu quotes untuk malam hari ini. Quotesnya adalah, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan menghadapi masa yang berbeda dengan kalian. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Nah, teman-teman, pada materi pembahasan kali ini, saya akan fokus membahas mengenai manajemen pengembangan kurikulum dengan berbagai pendekatan di pendidikan anak usia dini. Nah, manajemen pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan suatu proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang pada akhirnya menghasilkan suatu desain atau rancangan kurikulum. Salah satu cara untuk mengembangkan desain kurikulum tersebut yaitu melalui model kurikulum. Dengan adanya model pengembangan kurikulum ini dapat dijadikan acuan dan referensi atau inspirasi bagi satuan pendidikan sejenis atau satuan pendidikan lain untuk mengembangkan kurikulum melalui proses adaptasi, adopsi, elaborasi maupun inovasi, sehingga menghasilkan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan efektif untuk diimplementasikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Nah, kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan pada anak usia dini. Perencanaan mencakup menentukan visi, misi, dan fungsi organisasi untuk mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di dalam sebuah lembaga. Metode pengembangan kurikulum PAUD terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan proses pematangan. Yang kedua, pendekatan tingkah laku lingkungan. Dan yang ketiga, pendekatan interaksi. Untuk yang pertama, pendekatan proses pematangan yaitu metode kurikulum yang berfokus pada perkembangan peserta didik secara alami dan bertahap. Pendekatan ini didasarkan pada teori perkembangan kognitif dan psikologi pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, untuk yang kedua, pendekatan tingkah laku lingkungan berfokus pada bagaimana lingkungan mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mengacu pada teori behaviorisme yang menekankan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan dan dapat dimodifikasi melalui stimulasi dan respon. Untuk yang ketiga, yaitu pendekatan interaksi, menekankan keterlibatan aktif antara guru, siswa, dan lingkungan dalam proses pengembangan kurikulum. Pendekatan ini bersifat dinamis dan fleksibel, memungkinkan perubahan kurikulum berdasar pada kebutuhan dan respon dari berbagai pihak yang terlibat. Kemudian,
berikutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Bukan hanya dipergunakan bagi para penyusun kurikulum makro atau kurikulum tertulis yang sering disebut juga sebagai kurikulum ideal. Hal utama yang harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum khususnya dalam skala mikro, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan pihak-pihak pendidikan yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan. Menurut Siregar, pada tahun 2002, ada 4 komponen utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Yang pertama, yaitu tujuan, berfungsi sebagai arahan dalam proses pendidikan. Yang kedua, yaitu pelajaran, mencakup materi atau konten yang akan diajarkan pada anak. Dan yang ketiga, yaitu proses pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat metode dan strategi yang digunakan oleh pendidik. Dan yang keempat, yaitu evaluasi, komponen yang penting dalam pengembangan kurikulum PAUD. Prinsip pengembangan kurikulum menurut Hamalik pada tahun 2009 ada 8. Nah, yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan, di mana pengembangan kurikulum dirancang jelas dan terarah. Yang kedua, prinsip berorientasi pada kebutuhan peserta didik, tuntutan zaman, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu prinsip relevansi. Yang ketiga yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas, di mana pengembangan kurikulum dapat diimplementasikan dengan optimal menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal dan mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip fleksibilitas, artinya beradaptasi dengan perubahan. Dan yang kelima yaitu prinsip berkesinambungan, yaitu keterkaitan antara aspek, tujuan, isi, metode, serta evaluasi. Yang keenam yaitu prinsip keseimbangan, di mana adil dan profesional dalam berbagai aspek. Yang ketujuh yaitu prinsip keterpaduan, di mana terintegrasi dengan baik. Dan yang kedelapan yaitu prinsip mutu, yaitu lulusan yang kompeten, relevan dengan kebutuhan zaman, dan mampu bersaing di tingkat global. Untuk kesimpulannya, kurikulum meliputi rangkaian mata pelajaran, program kegiatan pembelajaran yang direncanakan, dan hasil belajar yang diharapkan. Kemudian, kurikulum juga meliputi reproduksi budaya dan pengembangan kecakapan hidup. Kurikulum berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur dan bermakna bagi anak. Pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1989 tentang Pendidikan Nasional. Dalam implementasinya, pendidik diharapkan untuk menggunakan metode yang bervariasi dan interaktif untuk melibatkan anak dalam proses belajar, sehingga meningkatkan motivasi dan partisipasi dari mereka semua. Demikian pemaparan materi dari saya. Nah, teman-teman, untuk konten-konten menarik lainnya, jangan lupa ya tetap stay tune di YouTube channel Mama Iris Maya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.